Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai zikir nafas. Ya, untuk Kang Samsu, silahkan Kang Samsu, tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam zikir nafas tadi guru, dari awal mulai zikir nafas saya masuk ke dalaman. Ya. Di situ saya melihat semacam lahan yang sepanjang mata memandang itu terbentang luas. Ya, jadi sejauh mata memandang terbentang luas dan tanpa batas. Tanpa batas, guru. Ya, jadi seperti tidak ada awal sama akhir, guru. Iya. Luas sekali. Dengan rerumputan yang hijau, terus pohon-pohon yang rindang. Setelah itu saya berjalan perlahan Di itu yang luas tuh ya? Di padang yang luas itu. Iya, di padang yang luas itu berjalan terus. Di situ saya berjalan pelan-pelan, kemudian saya melihat sosok seorang lelaki tua, guru. Iya. Sosok seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon yang enggak terlalu gede juga, guru. Nah, saya samperin. Berarti sedang duduk di bawah pohon. Duduk di bawah pohon. Iya. Tapi bukan sedang zikir nafas posisinya, guru. Hanya duduk biasa. Iya. Biasa. Saya samperin. Nah, kemudian di situ saya mempertanyakan mengenai namanya. Beliau mengatakan Ki Amung, guru. Oh, nama beliaunya. Oke. Ki Amung Karawang. Oke, namanya Ki Amung Karawang. Dengan postur tubuh yang enggak terlalu gede ya, kecil. Dengan jenggot putih, memakai ikat bendok ya. Iya. Bendok dengan pakaian kampring warna putih, guru. Iya. Pakai kampring warna putih. Beliau memberitahu namanya Ki Amung. Kemudian dia guru menanyakan kedatangan. Iya. Ada apa kedatangan? Beliaunya menanyakan. Beliau menanyakan kedatangan saya. Kemudian saya menjawab ingin minta sedikit nasihat dari beliau, guru. Iya. Minta sedikit nasihat, walaupun satu patah dua patah kata, tolong beri saya nasihat yang sekiranya baik buat saya, baik buat kehidupan saya. Iya. Kemudian beliau memberikan beberapa nasihat, guru. Iya. Beberapa nasihat, kurang lebih nasihatnya seperti ini, guru. Kata beliau, tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan. Iya, tinggalkanlah jejak kebaikan. Tebarkanlah selalu cinta kasih kepada sesama tanpa melihat latar belakangnya. Itu apa? Iya. Langkah demi langkah yang kamu tempuh dengan penuh cinta akan membekas di setiap jejakmu. Iya. Biarkan semua itu menjadi saksi nyata bagi anak cucumu kelak. Namamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Perilaku yang kamu jalani sekarang akan menjadi contoh dan panutan bagi keturunanmu kelak. Iya. Jejak apa yang kamu tinggalkan saat ini akan menentukan baik dan buruknya keturunanmu kelak di masa yang akan datang. Maka dari itu tebarkanlah cinta kasih, maka kamu akan memetik bunga kebahagiaan tanpa batas. Iya. Tebarkanlah cinta kasih, maka kamu akan memetik kebahagiaan bunga kebahagiaan tanpa batas. Iya. Jadi
di sini nih Gus ya, Kang Samsu, di alam dunia nih ya, tidak ubahnya kita membuat satu judul film ya, temanya ya tentang apa? Tentang Tuhan, alam semesta dan kehidupan kita. Temanya itu. Nah, ketika kita sudah masuk bikin film pertama ya, itu di settingan kita ini ya, kita nanti ke depan akan membentuk perilaku yang mana perilaku-perilaku ini nanti akan diteladani oleh anak-anak cucu kita. Langkah pertamanya tuh itu gitu. Iya. Nah, ketika kita sadar bahwa peran kita hidup di alam dunia ini ya, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan ini nanti akan dikenang oleh anak dan cucu kita. Oke? Nah, langkah pertama Gus, kita bikin video nih. Langkah pertamanya ya, dari kedermawanan dulu, dari kemanfaatan. Langkah pertamanya ya, kalau kita salah melangkahnya dari bahil ya, nah kalau langkah pertamanya dari kebahilan ya, pasti nanti setelah selesai kita bikin video ya, bikin video kehidupan maksudnya ya, nama kita tidak bisa menjadi satu keindahan, tidak bisa menjadi perilaku yang bisa ditiru. Karena begini Gus, ketika langkah kita dermawan, langkah pertamanya ya, setelah ada kedermawanan, setelah ada kemanfaatan ya, nanti kebaikan-kebaikan yang lain itu ikut ya. Ketika dermawan sudah ada ya, nanti kerendahan hati menghampiri nggak? Iya. Kerendahan hati ya, terus kesederhanaan, ketulusan, cinta kasih itu menghampiri. Karena apa? Dermawan ini satu energi besar yang akan menarik perilaku kebaikan hati yang lain. Dermawan dulu. Iya, langkah pertamanya dermawan, kemanfaatan dulu. Setelah kemanfaatan ini ya sudah kita miliki ya, dan sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis nanti kebaikan-kebaikan yang lain itu, kebaikan-kebaikan hati yang lain menghampiri tanpa diminta. Ketika kita mengawali langkah pertama dari kedermawanan, itu pasti Gus nanti langkah-langkah yang selanjutnya adalah langkah-langkah kebaikan. Nah, kita bikin di sana nanti maksudnya di perjalanan ini ya, artinya hidupnya disyukuri, dinikmati ya, berterima kasih pada saat ini ya. Ketika ada masa lalu, umpamanya kita punya salah apa di masa lalu ya, kita benahi dari sekarang ya. Ke depan kita tidak akan tahu, tapi detik inilah kehidupan. Nah, di detik ini kita syukuri. Lanjut. Di dalam berkeluarga misalnya ya, berkeluarga nih, ada istri, ada suami ya. Ketika kita sedang belajar sedang bikin video kehidupan ya Gus ya, di dalam keluarga itu yang disebut aurat itu, di dalam keluarga itu aurat itu ibu atau bapaknya itu marah-marah sambil diperlihatkan ke anak-anaknya. Aurat itu. Jadi jangan sesekali ya, ketika kamu umpamanya ya, namanya juga keluarga ya, nggak harmonis aja kan, tapi jangan sampai ya ketika kita bertengkar umpamanya dengan istri kita ya, itu ketahuan anak-anak bagaimana caranya. Karena sekali anak-anak itu tahu kita bertengkar ya, itu Gus, di memori anak ini akan membekas seumur hidup.
Iya. Nah, artinya kita bikin skenario itu, walaupun ya umpamanya ya dalam keluarga ya ada aja kan masalah kehidupan, masalah apa, tapi tolong diselesaikan ya. Artinya diselesaikannya ya di dalam kamar aja, jangan sampai kelihatan anak-anak. Ini di keluarga umpama. Nah, kalau kita startnya dari kedermawanan ya Gus ya, terus nanti ya yang akan kita jalani itu kebaikan. Tapi kalau kita salah langkah ya, salah langkah masuknya pada kebahilan ya Gus ya. Salah langkah artinya tidak ada kemanfaatan dalam kehidupannya ya, kemanfaatan untuk Allah, kemanfaatan untuk orang lain tidak ada. Nah, ini ketika kita start dari bahil ya Gus ya, start dari bahil, ini nanti kejahatan hati juga menghampiri tanpa diminta. Menghampiri tanpa diminta. Apa saja nanti kejahatan hati setelah dapat bahil ini? Ya, amarah, dendam, kebencian. Ya kan? Iya. Akan ikut dengan sendirinya. Tanpa diminta. Seperti kita berteman juga, Gus. Kualitas kamu Gus, kualitas kamu itu bisa dilihat ya dari siapa? Dari orang-orang dekat kamu seperti apa. Kalau orang-orang dekatnya lembut ya, penyayang, penyabar ya, dermawan, ya perilaku kamu nanti nggak bakalan jauh dari teman-teman kamu itu. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman kamu umpama ya yang maling motor, pebabuk, umpama, tukang melacur, umpama, ya kamu juga nggak bakalan jauh kelasnya seperti itu. Oke? Iya. Nah, kata beliau, kata Ki Amung Karawang, ya, kata beliau, yuk jalani saja kehidupan ini, ya, dengan apa? Dengan penuh welas asih, dengan cinta dan kasih sayang. Dijalani kehidupan ini sambil apa? Ya, sambil kita memperlihatkan perilaku-perilaku kebaikan kita, kesabarannya, ketulusannya kepada anak-anak cucu kita. Jadi warisan terbaik itu Kang Samsu bukan anak satu rumah satu mobil satu. Setiap anak rumah satu mobil satu, sawahnya 10 hektar. Bukan. Warisan terbaik itu adalah perilaku kedua orang tua kamu, kesabarannya, kebaikannya, ya, yang tanpa diminta ditiru oleh anak dan cucunya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita menyiapkan warisan untuk anak-anak kita, ya perilaku kitanya saja. Ketika kita perilakunya baik, ditiru oleh anak kita, nanti ditiru oleh cucu kita, ya, nama kita nanti akan dikenang sepanjang masa, abadi, gitu. Ya, untuk ruang lingkup kecil seperti itu saja dulu. Adapun mereka orang-orang soleh yang punya wilayah yang luas, ya, ya seperti ya orang-orang soleh banyak lah, gitu kan, ya, karena mereka dikenang, ya, banyak menebarkan kebaikan-kebaikan, yang mampu mengubah gurun menjadi padang yang subur, mampu mengubah hati yang gelap menjadi bercahaya. Ya, mereka kemanfaatannya lebih berlimpah lagi. Gitu. Nah, itu namanya abadi secara kemanusiaan. Secara manusia itu namanya abadi, dikenang sepanjang masa. Gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.